Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Noviandini, NRP 17031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode geofisika. Yang pertama, permasalahan mengenai gempa bumi yang dapat diselesaikan dengan metode mikrotremor. Mikrotremor sendiri merupakan getaran tanah yang dapat mengidentifikasi suatu kerentanan gempa bumi. Dengan kata lain, diartikan sebagai getaran harmonik alami tanah yang terjadi secara terus-menerus karena terjebak di lapisan sedimen permukaan, lalu terpantulkan oleh bidang batas lapisan dengan nilai frekuensi yang tetap karena pengaruh dari getaran mikro di bawah permukaan tanah. Maka dapat dikatakan bahwa metode mikrotremor itu merupakan suatu metode fisika yang dapat mengidentifikasi bawah permukaan dengan memanfaatkan getaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun karena fenomena alam, sebagai contohnya karena gelombang air laut, air, ataupun angin. Metode mikrotremor ini disebut juga sebagai ambient noise, yaitu getaran tanah dengan amplitudo tertentu dan dapat menggambarkan kondisi geologi wilayah tersebut akibat dari peristiwa alam ataupun peristiwa buatan. Untuk melakukan pengolahan data mikrotremor dengan parameter berupa nilai frekuensi dominan, nilai faktor dari amplifikasi, serta indeks kerentanan seismik, dapat digunakan software MATLAB. Untuk nilai KG digunakan sebagai memprediksi daerah-daerah yang mengalami kerusakan bila terjadi gempa bumi. Sedangkan untuk pengukuran mikrotremor umumnya sama seperti seismik, di mana sinyal akan memberikan informasi berupa sumber gelombang ataupun atenuasi gelombang ataupun kondisi dari titik pengukuran yang akan diukur. Untuk prinsip yang digunakan dalam metode mikrotremor ini adalah pengukuran gelombang seismik dengan nilai frekuensi yang rendah, di mana ketika suatu gelombang seismik melewati lapisan batuan dengan impedansi akustik yang berbeda dari lapisan batuan yang dilalui sebelumnya, maka akan terbagi menjadi beberapa gelombang. Gelombang ini sebagian akan terefleksi kembali ke permukaan dan sebagian akan diteruskan merambat di bawah permukaan. Sedangkan untuk penyalaran gelombang seismik telah dibahas dalam hukum Selenius yang merupakan pengembangan dari prinsip Huygens, di mana menyatakan bahwa sudut mantul dan sudut bias merupakan fungsi dari sudut datang dan kecepatan gelombang. Cara kerja yang digunakan pada metode mikrotremor ini adalah dengan merekam getaran maupun gelombang yang terjadi di daerah gempa bumi akibat dari peristiwa alam. Metode ini digunakan untuk mengetahui besar nilai getaran bumi melalui metode seismik, yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai indeks kerentanan seismik. Metode yang diakibatkan dengan cara penentuan titik lokasi percobaan, lamanya waktu data pengambilan ataupun data percobaan. Lalu data yang diperoleh nantinya diakuisisi untuk mendapatkan nilai frekuensi mineral dan nilai amplifikasinya. Ketika nilai amplifikasinya tersebut sudah ditentukan, maka dapatlah diselesaikan permasalahan mengenai gempa bumi ini dengan metode mikrotremor yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu mengenai permasalahan kelas situs suatu lahan yang disesuaikan dengan metode self-potensial. Metode self-potensial sendiri ataupun SP merupakan perbedaan potensi listrik yang terjadi secara alami, self-potensial, ataupun potensial diri. Dapat dikatakan sebagai metode geofisika yang memiliki prinsip kerja untuk mengukur tegangan statis alami yang berada di titik permukaan tanah. Metode SP ini dapat diukur dengan elektrode. Terdapat dua elektrode yang digunakan, yaitu elektrode relatif dan elektrode referensi. Penempatan elektrode referensi akan menjadi dasar pengukuran dari SP tersebut menggunakan elektrode relatif. Pengukuran SP biasanya dilakukan untuk melakukan eksplorasi migas, eksplorasi mineral, ataupun investigasi mengenai air di bawah tanah. SP atau self potensial ini merupakan metode fisika yang menggunakan prinsip dari kelistrikan. Metode ini dapat diaplikasikan dalam industri pembangunan, penelitian daerah, kontaminasi mitigasi bencana, dan tujuan lainnya. Metode ini sudah digunakan sejak tahun 1830. Digunakan karena metode ini sangat cepat
sederhana, dan murah, serta merupakan metode geofisika tertua. Namun, metode ini sensitif dengan noise dan akan menyebabkan masalah saat penafsiran data hasil. Pada pengukuran akan terdapat perubahan dalam parameter yang disebabkan oleh adanya aktivitas akar vegetasi ataupun suhu tanah, litologi, dan pergerakan permukaan air. Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah elektrode yang memanfaatkan geolistrik. Metode ini menggunakan dua elektrode yang dimasukkan ke dalam porospot, sehingga nantinya akan terjadi peristiwa elektrolisis. Akan timbul arus listrik, kemudian dapat diukur beda potensial yang terdapat pada dua elektrode tersebut. Pada metode ini digunakan porospot sebagai wadah elektrodanya, karena untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan perpindahan adanya lebih lambat dibandingkan tanpa porospot. Perpindahan arus yang lambat akan memungkinkan terjadinya pembacaan di avometer lebih mudah, karena time delay-nya lebih lama dan ditunjukkan pada avometer lebih stabil. Setelah itu akan diperoleh data berupa nilai posisi lintang bujur pada setiap titik pengamatan. Dalam metode ini dapat digunakan larutan berupa larutan CuSO4, karena larutan tersebut memiliki sifat elektrolit kuat dan ramah lingkungan. Berdasarkan data yang nantinya akan diperoleh, dapat diperoleh nilai ataupun perhitungan untuk dapat mengidentifikasi nilai rata-rata dari pengulangan beda potensial pada tiap titiknya, nilai koreksi harian, nilai akhir, maupun diolah nantinya dengan menggunakan software solver yang akan diperoleh gambaran mengenai struktur lapisan tanah bawah permukaan yang dapat menyelesaikan masalah mengenai menentukan kelas situs suatu tanah. Permasalahan selanjutnya yaitu berupa permasalahan untuk dapat menentukan jenis batuan dan mineral yang dapat diselesaikan dengan metode geofisika yaitu metode magnetik. Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi. Metode ini digunakan untuk mengetahui sifat magnetik batuan, untuk mengetahui struktur geologinya. Nah, berdasarkan anomali metode ini, nantinya didasarkan atas perbedaan tingkat magnetisasi suatu batuan yang diinduksi oleh magnet bumi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya sifat kemagnetan suatu material. Nah, nantinya kemampuan untuk magnetisasi ini tergantung dari suseptibilitas magnet masing-masing batuan. Batuan dengan kandungan mineral yang tertentu dapat dikenal dengan baik dan eksplorasi kemagnetan yang muncul sebagai sifat anomalinya. Metode ini dapat dilakukan dengan menentukan titik-titik pada daerah yang akan disurvei, kemudian didasarkan ke kemudahan dalam perbuatan peta anomali magnetiknya nantinya. Setelah itu akan diperoleh data berupa nilai interpretasi gambar, peta, kontur anomali magnet pada gambar, sesuai dengan pembacaan pada GPS yang digunakan. Interpretasi di sini merupakan mengkonversi nilai anomali medan magnet menjadi bentuk distribusi mineral di bawah permukaan bumi. Adanya harga anomali magnet inilah yang berbeda dapat menandakan sebagai adanya batuan yang berbeda. Nah, dari metode ini kita dapat menentukan jenis batuan dan mineral yang ada di daerah tersebut.